Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Senang sekali kita bisa belajar bersama kembali. Untuk itu, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari nanti akan lebih mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 9 bab 4C. Masa demokrasi terpimpin. Tujuan pembelajaran kita, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, dan juga mampu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin itu adalah masa ketika Indonesia menerapkan suatu sistem pemerintahan dengan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Hal ini berlaku mulai 5 Juli 1959 sampai 1965. Nah, materi yang akan kita bahas adalah pada perkembangan politik, perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Kita mulai dari yang pertama, perkembangan politik. Nanti terdiri dari dekret presiden, penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, kekuatan politik nasional, politik luar negeri, dan peristiwa G30S PKI. Kita mulai dari A, dekret presiden. Masih ingat tentang dekret presiden? Ada 3 poin. Isinya yaitu konstituante dibubarkan, Undang-Undang Dasar sementara 1950 tidak berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali, dan akan dibentuk MPRS dan DPAS. Dengan adanya dekret presiden ini, maka berakhirlah masa demokrasi parlementer berganti menjadi masa demokrasi terpimpin. Begitu juga dengan sistem kabinetnya, dari kabinet parlementer menjadi kabinet presidensial. Kemudian yang B, penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, presiden menunjuk dan mengangkat anggota MPRS. Harusnya MPRS dipilih melalui pemilu. Kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR gotong royong. Harusnya kedudukan presiden dan DPR setara. Dan penyimpangan berikutnya lagi adalah pengangkatan presiden seumur hidup. Harusnya presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu. Kekuatan politik nasional. Kekuatannya terpusat antara 3 kekuatan politik, yaitu Presiden Soekarno, pada PKI, dan juga pada TNI Angkatan Darat. Sementara partai politik tidak mempunyai peran besar dalam pentas politik nasional, sedangkan hanya ada 10 partai politik yang diakui pemerintah. Nah, politik luar negeri. Politik luar negeri Indonesia condong ke blok timur. Harusnya politik luar negeri kita itu bebas aktif, tidak memihak blok barat ataupun blok timur. Nanti akan kita bahas tentang politik luar negeri Oldepo dan Nepo, politik mercusuar, Indonesia dalam gerakan non-blok, konfrontasi dengan Malaysia, dan pembebasan Irian Barat. Yang pertama, Oldepo dan Nepo. Oldepo adalah sebutan untuk negara-negara barat yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara kapitalis. Kemudian Nepo, sebutan untuk negara-negara baru, khususnya negara-negara sosialis. Ini terbukti dengan adanya poros Jakarta-Peking, Jakarta-Phnom Penh, Hanoi-Pyongyang, dan ini mengakibatkan ruang gerak diplomasi Indonesia di forum internasional menjadi sempit. Yang kedua, politik mercusuar, yaitu politik
yang dijalankan oleh Presiden Soekarno dengan anggapan bahwa Indonesia merupakan mercusuar yang menerangi jalan bagi Nevo di seluruh dunia. Nah, bangunan proyek-proyek mercusuar tersebut diantaranya adalah penyelenggaraan Ganevo, Gelora Bung Karno, Gedung DPR MPR, proyek stasiun TVRI, Masjid Istiqlal. Nah, ini tahun kemarin yang kita ke Masjid Istiqlal, di dalamnya kemudian ada Jembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, Hotel Indonesia, Monas atau Monumen Nasional. Ini gambar kita. Bendungan Jatiluhur, dan juga ada pembangunan Patung Dirgantara atau Patung Pancoran. Gedung-gedung ini atau bangunan-bangunan ini masih bisa kita lihat sampai sekarang menjadi bangunan yang monumental. Yang ketiga, Indonesia dalam gerakan non-blok, GNP, gerakan negara-negara yang tidak memihak blok barat maupun blok timur, didirikan di Beograd, Yugoslavia tahun 1961 dengan latar belakang adanya perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Pembentukan GNP juga diilhami oleh Konferensi Asia Afrika. Yang keempat, konfrontasi dengan Malaysia. Latar belakangnya, RI sedang perang dengan Malaysia yang dianggap neokolonialisme. PBB mengangkat Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB sehingga RI marah. Kemudian perang di perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak Sabah, dan dampaknya RI keluar dari keanggotaan PBB. Yang kelima, masalah Irian Barat, yaitu perebutan wilayah Irian Barat antara RI dengan Belanda. Hal ini dilatar belakangi dengan hasil KMP. Belanda berjanji akan menyerahkan Irian Barat kepada RI setahun lagi, yaitu tahun 1950. Ternyata Belanda ingkar janji. Nah, usaha RI untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda, usaha ekonomi, ada mogok massal, nasionalisasi perusahaan Belanda, memindahkan pasar komoditas Indonesia dari Rotterdam, Belanda ke Bremen, Jerman, pelarangan maskapai Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di Indonesia, dan juga menghentikan kegiatan konsuler Belanda di Indonesia. Kemudian usaha diplomasi dengan Belanda, juga dengan PBB, dan juga dalam Konferensi Asia Afrika. Kemudian usaha politik, pembatalan hasil KMP, membentuk Provinsi Irian Barat di Soasio sekaligus memutuskan hubungan diplomatik RI Belanda, pembubaran Uni Indonesia Belanda, dan pembentukan Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Kemudian usaha militer atau perang. Presiden Soekarno membuat Trikora atau Tri Komando Rakyat yang isinya ada 3. Bubarkan negara Papua buatan Belanda, kibarkan merah putih di Papua, dan siaplah untuk mobilisasi umum. Nah, membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat, di mana tahapan perangnya ada 3, ada infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Pada tahap infiltrasi, RI mengirim pasukan ke Papua. Di sana ada sukarelawan wanita yang terkenal, yaitu Herlina, yang mendapat julukan dengan pending emas. Kemudian eksploitasi, pasukan RI bertempur melawan Belanda di darat dan laut. Pertempuran yang terkenal di Laut Aru, di mana kapal RI Macan Tutul tenggelam beserta seluruh pasukan yang dipimpin Yos Sudarso. Kemudian konsolidasi, menegakkan kekuasaan RI di Irian Barat atau Papua, dan diadakan peperah oleh UNTEA. Peran internasional dalam masalah Irian Barat. Amerika Serikat mengirim diplomat Elwood Bunker yang mengajukan proposal bunker sehingga diadakan perjanjian New York. PBB membentuk UNTEA,
untuk mengadakan peperah atau penentuan pendapat rakyat di Papua. Hasilnya, mayoritas ingin gabung dengan NKRI, sehingga Papua resmi milik RI sejak 1 Mei 1963. Yang peristiwa G30 SPKI 1965. Pada tanggal 30 September malam hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pemberontakan perwira militer, termasuk korbannya ada 7 jenderal. Tanggal 1 Oktobernya ada pengumuman yang menimbulkan kebingungan dalam masyarakat. Kemudian pemberontakan G30 SPKI ini mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Untuk perkembangan ekonomi, ada pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang kemudian berubah menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Kemudian terjadi devaluasi mata uang rupiah atau penurunan nilai mata uang rupiah dan deklarasi ekonomi yang tujuannya menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. Hal ini tertunda karena adanya konfrontasi dengan Malaysia dan akhirnya tidak atau gagal dilaksanakan karena biaya yang membengkak untuk anggaran untuk membangun proyek-proyek mercusuar. Yang ketiga, perkembangan masyarakat. Sosial. Ada persaingan politik. Ada ajaran Nasakom, di mana nasional agama komunis dijadikan satu. Hal ini sangat menguntungkan bagi PKI yang menginginkan untuk mendominasi seluruh aspek kehidupan. Kemudian kampus dijadikan sarana politik dan surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI. Untuk pendidikan, ada penambahan universitas baru untuk menampung lulusan setingkat SMA. Kemudian juga ada perguruan tinggi juga yang diusulkan oleh umat Islam ataupun oleh umat Kristiani. Dan ada perubahan kurikulum, ada gerakan menabung, gerakan koperasi sekolah, membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak melanjutkan pendidikan, sekolah rakyat setingkat SD, kemudian usaha PKI untuk menguasai PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Berikutnya, kebudayaan. Muncul lembaga-lembaga seni yang dibangun oleh partai politik. Contohnya Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat oleh PKI, Lembaga Kesenian Nasional oleh PNI, Les Bumi atau Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia oleh NU, dan Himpunan Budaya Islam oleh Masumi. Tetapi ternyata ada juga lembaga seni yang dibangun oleh seniman-seniman dan budayawan yang tidak menyetujui jika lembaga seni itu didominasi oleh ideologi politik tertentu. Akhirnya mereka membentuk Manikebu atau Manifesto Kebudayaan, di mana Manikebu ini kemudian mendapat kecaman keras dari Lekra PKI yang didukung juga kemudian oleh Presiden Soekarno, sehingga Manikebu tidak sampai berusia 1 tahun dilarang oleh pemerintah. Nah anak-anak, itu tadi materi kita untuk masa demokrasi terpimpin, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Untuk lebih lanjut, kalian bisa membaca buku paket IPS halaman 250 sampai 261 dan mengerjakan LKBPD halaman 41 sampai 45. Tetap semangat belajar dan jangan putus asa. Terus belajar. Silakan sering membaca dan membaca. Terima kasih atas perhatiannya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.